dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang pasar modal. Yang pertama adalah pengertian pasar modal. Dalam arti sempit, pasar modal dapat diartikan sebagai suatu pasar yang diperuntukkan untuk memperdagangkan saham, obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Untuk yang kedua, ada instrumen pasar modal yang harus diketahui. Yang pertama, salah satu produk pasar modal atau instrumen pasar modal yang umumnya dijual di pasar modal adalah saham. Saham adalah tanda penyertaan modal pada suatu perseroan terbatas. Yang kedua, ada obligasi. Obligasi adalah surat pengakuan hutang suatu perusahaan yang akan dibayar pada waktu jatuh tempo sebesar nilai nominalnya. Penghasilan yang diperoleh dari obligasi berupa tingkat bunga yang akan dibayarkan oleh perusahaan penerbit obligasi tersebut pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, ada reksadana. Reksadana adalah pasar modal wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam efek seperti saham, obligasi atau deposito oleh manajer investasi. Untuk yang terakhir, yang keempat, ada derivatif. Derivatif adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi acuan pokok atau juga disebut produk turunan. Baik, selanjutnya materi yang ketiga, para pemain pasar modal dalam lembaga yang terlibat dalam pasar modal. Yang pertama terdapat Menteri Keuangan. Perannya menentukan kebijakan umum penyelenggaraan pasar modal. Yang kedua terdapat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yaitu berfungsi mengawasi dan membina bursa efek serta menilai perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham pada pasar modal. Baik, yang ketiga terdapat bursa efek. Bursa efek menyediakan sistem serta sarana untuk mempertemukan penawaran dan permintaan di pasar modal. Yang keempat terdapat lembaga clearing dan penjaminan. Lembaga ini berkewajiban menetapkan peraturan mengenai kegiatan clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa efek. Yang kelima, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Bagaimana bertugas untuk menetapkan peraturan mengenai jasa kustodia sentral dan jasa penyelesaian untuk transaksi efek. Yang keenam, perusahaan efek. Bagaimana pihak-pihaknya melakukan kegiatan. Yang pertama terdapat peminjaman emisi. Bagaimana pihaknya yang bertugas untuk membuat kontrak dengan emiten. Yang kedua terdapat perantara pedagang efek. Bagaimana pihaknya yang melakukan usaha untuk menjual beli efek. Yang ketiga terdapat manajer investasi. Bagaimana berwenang memberi saran atau nasihat investasi bagi nasabahnya. Selanjutnya yang ketujuh terdapat lembaga penunjang pasar modal. Bagaimana pihaknya yang memberikan jasa penyimpanan dan pengawasan efek. Yang kedua terdapat biro administrasi. Bagaimana di sini mencatat kepemilikan efek bagi suatu perusahaan. Yang ketiga terdapat wali alamat. Bagaimana misalkan
bank umum dan pihak lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah untuk mewakili kepentingan penegakan efek yang bersifat untung. Selanjutnya yang ke-8, profesi penunjang pasar modal dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama terdapat akuntan, yang kedua konsultan hukum, yang ketiga penilaian, dan yang keempat notaris. Yang ke-9 terdapat emiten. Bagaimana emiten ini adalah pihak yang melakukan penawaran untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang di dalam suatu tataan urusan pemerintahan. Baik, materi selanjutnya adalah prosedur penerbitan emisi. Prosedur dan persyaratan emisi harus dilakukan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan melalui dari masa tahap persiapan sampai berakhirnya emisi. Tahapan emisi tahapan emisi dibagi menjadi yang pertama tahap persiapan. Pada tahap ini perusahaan yang hendak go publik melakukan rapat umum pemegang saham untuk membicarakan tujuan pencari modal di pasar, jenis modal yang dibutuhkan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan emisi. Yang kedua, menyampaikan letter of intent. Letter of intent ini merupakan surat pernyataan kehendak perusahaan untuk menerbitkan efek melalui pasar modal. Surat ini diajukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Dalam letter of intent tercakup pernyataan untuk emisi, jenis efek, nominal efek, waktu emisi, tujuan dan penggunaan dan emisi, data-data perusahaan serta nama, alamat, bank yang menjadi relasi, notaris, akuntan, dan penasehat hukum. Baik, yang ketiga ada penyampaian pernyataan pendaftaran. Penyampaian pendaftaran emisi ditunjukkan kepada Menteri Keuangan melalui Ketua Badan Pengawas Pasar Modal. Pernyataan pendaftaran membuat informasi antara lain data tentang manajemen dan komisaris, struktur modal, kegiatan usaha, rencana emisi, dan perjanjian pelaksanaan emisi. Baik, yang keempat ada evaluasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Evaluasi ini meliputi kelengkapan dokumen, penelahan dokumen apakah telah sesuai dengan keadaan sebenarnya, kelengkapan informasi yang akan diberikan kepada masyarakat umum, dan kemampuan emiten untuk memenuhi persyaratan emisi. Yang kelima ada pendapat terbuka. Dengan pendapat terbuka bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak yang akan melakukan emisi. Dengan pendapat terbuka diikuti oleh Badan Pengawas Pasar Modal, perusahaan yang bersangkutan, serta lembaga-lembaga terkait lainnya. Untuk materi yang terakhir ada pasar perdana. Penawaran efek di pasar perdana memiliki beberapa tahapan persyaratan yang harus dilalui dan dipenuhi. Adapun tahap-tahap penawaran efek di pasar perdana yaitu yang pertama pengumuman dan pendistribusian prospektus, kepada calon peminat yang dimaksud agar calon pembeli mengetahui kehendak emiten dan mempelajari tawaran dari emiten dari prospektus yang disebarluaskan. Yang kedua, masa penawaran. Masa penawaran dilakukan setelah penyebaran prospektus. Jangka waktu minimal 3 hari kerja dan jangka waktu antara pemberian izin emisi dengan pada saat pencatatan di bursa yang ditetapkan maksimum 90 hari. Dan yang ketiga, masa penjatahan. Penjatahan dilakukan apabila jumlah yang dipesan oleh investor melebihi jumlah yang disediakan emiten. Masa penjatahan dihitung 12 hari kerja setelah
mulai berakhirnya masa penawaran. Baik, selanjutnya yang keempat adalah masa pengembalian. Apabila jumlah yang dipesan oleh investor tidak dapat dipenuhi, maka emiten harus mengembalikan dana yang tidak dapat dipenuhinya dengan maksimal 4 hari terhitung mulai berakhirnya masa penjatahan. Selanjutnya yang kelima, penyerahan efek. Bagaimana investor yang sudah memperoleh kepastian memperoleh efek, maka tinggal menunggu penyerahan efek. Bagaimana penyerahan efek dilakukan oleh penjamin emisi sesuai pesanan investor melalui agen penjual. Maksimal masa penyerahan efek adalah 12 hari kerja terhitung mulai tanggal berakhirnya masa penjatahan. Yang keenam, terdapat pencatatan efek bursa. Bagaimana pencatatan efek bursa ini merupakan proses akhir emisi efek pasar perdana dan sarana resmi dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6 materi tentang pasar modal. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan kami tutup dengan promo santi.